Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Di sini kami dari kelompok 4 Matematika Diskrit, dosen pengampu Mas Rotul Laili, MSc. Kami di sini akan menjelaskan terkait bab himpunan bagian kedua ya, part kedua. Nah, dengan beranggotakan Yulia Ayu Rica Siwi T 2018 7040, Vivi Lutfiana T 2018 7052, Muhammad Andriansa T 2018 7059. Dan pemateri pertama akan dijelaskan oleh Yulia Rica Siwi, materi kedua Vivi Lutfiana, dan materi ketiga Muhammad Andriansa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Operasi himpunan yang saya jelaskan ini ada 6. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan dinotasikan dengan tanda U terbalik. Misalkan ada 2 himpunan, A dan B. Adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Misalkan, A beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, dan B 3, 5, 6, 9, 12, maka A irisan B sama dengan 3. Misalkan ada himpunan A nih. Himpunan A adalah himpunan mahasiswi TI STT Garut dan B merupakan himpunan wanita lanjut usia 50 tahun ke atas. Maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Hal ini berarti A dan B adalah saling lepas. Operasi himpunan yang kedua ada gabungan. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda U. Misalkan ada A dan B. A dan B adalah himpunan, maka A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Contoh, jika himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, 7 dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, yang selanjutnya komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan oleh A sama dengan X sedemikian hingga X anggota U dan X bukan anggota A. Misalkan U beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika A beranggotakan 1, 3, 7, 9, maka A sama dengan 2, 4, 5, 6, 8. Jika A sama dengan X anggota U sedemikian hingga X habis dibagi 2, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang keempat, ada selisih antara dua himpunan. Selisih antara dua himpunan ini dinotasikan dengan minus. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A minus B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B sama dengan A irisan B. Contoh, jika A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan B A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, maka A minus B sama dengan 1, 4, 6, 8, 9 dan B minus A sama dengan himpunan kosong. Yang kelima ada beda setangkup. Beda setangkup antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda bulat plus. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B dinotasikan oleh A beda setangkup B sama dengan A gabungan B minus A irisan B sama dengan A minus B gabungan B minus A. Contoh, jika himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, 7 dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 1, 4, 7. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, hukum komutatif, yang kedua, hukum asosiatif. Untuk yang terakhir, ada operasi himpunan perkalian Kartesian atau Cartesian product. Cartesian product ini dinotasikan oleh tanda X. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian Kartesian antara A dan B dinotasikan oleh A kali B. Misalkan nih,
Ada himpunan C dan himpunan D. Himpunan C beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan A dan B. Maka C Kartesian D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Demikian penjelasan operasi himpunan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama, hukum identitas, yaitu A gabungan himpunan kosong akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Kita ketahui bahwa himpunan kosong itu tidak memiliki anggota, maka ketika anggota A digabungkan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan anggota A itu sendiri. Yang kedua, A irisan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Misalnya, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. Apabila A diiriskan dengan himpunan semesta, maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kedua yaitu hukum nul atau dominasi, yang berbunyi A irisan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Contohnya, A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 beririsan dengan himpunan kosong, yang dimana himpunan kosong itu tidak memiliki anggota, maka hasilnya adalah himpunan kosong juga. Karena antara himpunan A dan himpunan kosong tidak memiliki anggota yang sama, maka irisannya adalah himpunan kosong. Selanjutnya, A gabungan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta juga. Misalnya, A yang terdiri dari himpunan anggota 1, 2, 3, dan 4 apabila digabungkan dengan semestanya, maka akan menghasilkan himpunan semesta itu sendiri. Yang ketiga, hukum komplement, yaitu A gabungan A komplement akan sama dengan himpunan semesta. Contohnya, himpunan A yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4 dan A komplement, di mana A komplement itu adalah anggota himpunan yang anggotanya itu tidak ada di himpunan A tetapi ada di himpunan semesta. Jadi A komplement beranggotakan 5, 6, dan 7. Maka A gabungan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Lalu A irisan A komplement akan sama dengan himpunan kosong, yaitu A jika diiriskan dengan A komplement, maka tidak akan ada anggota yang sama antara A dan A komplement, maka hasil irisan dari A dan A komplement adalah himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Hukum idempoten menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Misalnya, A gabungan A akan sama dengan A itu sendiri, dan juga A irisan A akan sama dengan A itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu hukum involusi, yang mengatakan bahwa komplement dari A komplement akan sama dengan A. Contohnya, A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, sedangkan A komplement yang beranggotakan 5, 6, dan 7. Apabila A komplement dikomplementkan, maka akan kembali ke himpunan A itu sendiri yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Yang keenam yaitu hukum penyerapan atau absorpsi, yang berbunyi A gabungan dari A irisan B akan sama dengan A. Contoh, A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 dan B yang beranggotakan 3, 4, 5, 6, dan 7. Apabila A yaitu 1, 2, 3, dan 4 digabung dengan irisan dari B yaitu 3 dan 4, maka akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, di mana 1, 2, 3, dan 4 adalah anggota himpunan dari A itu sendiri.
Begitupun dengan A irisan dari A gabungan B akan sama dengan A juga. Yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Hukum komutatif pada himpunan juga sama dengan hukum komutatif yang ada di aljabar, yaitu apabila A gabungan B maka akan sama dengan B gabungan A. Jika A irisan B akan sama dengan B irisan A. Yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu hukum asosiatif dan hukum distributif juga sama seperti hukum asosiatif dan hukum distributif yang ada di aljabar. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan yang berbunyi jika komplement dari A irisan B akan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Contoh himpunan A yang beranggotakan 3, 6, 9, dan 12 dan himpunan B yang beranggotakan 6, 7, 8, dan 9. Apabila A digabung dengan B akan menghasilkan himpunan 3, 6, 7, 9, 3, 6, 7, 8, 9, dan 12. Apabila dikomplementkan akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 11. Begitupun dengan A komplement irisan B komplement, di mana A komplement apabila diiriskan dengan B komplement akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 11. Maka terbukti bahwa A gabungan B komplement akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Yang terakhir hukum 01 atau hukum komplement 2, di mana himpunan kosong di mana komplement himpunan kosong akan sama dengan semesta. Contoh semestanya yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan himpunan kosong yang tidak memiliki anggota apabila dikomplementkan maka hasilnya akan beranggotakan seluruh himpunan semesta tersebut. Lalu jika semesta itu dikomplementkan maka akan menghasilkan himpunan kosong karena himpunan yang tidak ada di semesta itu adalah himpunan kosong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Muhammad Andriansa akan menjelaskan subbab terkait prinsip dualitas. Apa sih prinsip dualitas itu? Dari mana? Dia bermula dari mana? Ya, prinsip dualitas ini ialah prinsip yang menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, prinsip dualitas ini bisa ambil dengan kita gini. Di negara Amerika itu kemudi mobil atau setir terletak di depan bagian kiri. Sedangkan di negara Indonesia kemudi mobil terletak di depan bagian kanan. Nah, dengan adanya letak kemudi yang berbeda di kedua negara ini akan menimbulkan peraturan yang berbeda pada kedua negara. Yaitu seperti di bawah ini, yaitu Amerika mobil harus di bagian kanan jalan, berjalannya di bagian kanan jalan. Terus yang kedua, pada jalan yang berlajur dua arah, lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Namun sedangkan di Indonesia juga memiliki peraturan dengan aturan yang berbeda, yaitu mobil harus berjalan di bagian kiri jalan pada jalur yang berjalur dua arah, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Nah, dari aturan-aturan di kedua negara ini, ketiga aturan di dua negara ini adalah peraturan-peraturan yang benar dan bisa dijalankan. Nah, prinsip dualitasnya itu di mananya? Nah, prinsip dualitasnya itu jika kedua negara ini saling menukarkan peraturan-peraturannya, tapi harus semuanya ketiganya ini harus ditukarkan. Jadi contohnya ketiga aturan di Amerika digunakan di Indonesia, dan juga peraturan-peraturan di Indonesia ketiga-tiganya harus digunakan juga di Amerika. Nah, baru bisa berjalan aturan-aturan ini. Maka aturan-aturan ini bisa berjalan dengan benar, dengan semestinya.
Nah, itulah yang dinamakan prinsip dualitas. Kalau di himpunan bagaimana? Nah, prinsip dualitas pada himpunan, misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan atau set identity dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, komplement, dan lain-lain. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti, S ini adalah himpunannya, dengan mengganti gabungan dengan irisan, irisan dengan gabungan, ataupun himpunan kosong dengan U besar ini sama dengan semesta ya. Simbol lain dari semesta, kalau semesta kan sebelumnya di slide sebelumnya di Mbak Vivi itu S besar ya. Kalau di sini U besar dan U dengan himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar atau disebut dengan dual dari kesamaan. Nah, contohnya daripada himpunan di mananya? Seperti apa? Nah, seperti di operasi-operasi himpunan. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vivi. Nah, oleh Mbak Vivi kemarin kan ada dua. Nah, dualnya ini. Nah, contohnya himpunan A di hukum identitas ini himpunan A gabungan dengan himpunan kosan akan menjadi himpunan A. Nah, dualnya prinsip dualnya itu di sini. Nah, himpunan A jika diiris dengan himpunan semesta, maka hasilnya juga A, himpunan A itu sendiri. Nah, kan di sini ada pergantian tanda gabungan menjadi irisan dan juga himpunan kosong diganti dengan himpunan semesta. Nah, cuman juga di himpunan idempoten yaitu di sini irisan dengan gabungan. Nah, himpunan A-nya tetap. Jadi komplemennya itu tetap, namun gabungannya ini. Nah, tanda-tandanya ini diganti. Hukum nol ini dengan himpunan A dan himpunan kosong, irisan, maka akan dan dualnya diganti kan. Himpunan ini di himpunan nul di hukum nul ini yang pertama itu pakai tanda irisan, yang kedua dualnya pakai tanda gabungan, sedangkan yang sini himpunan kosong dan di sini himpunan semesta. Nah, sama sampai hukum-hukumnya itu. Nah, sama tandanya diganti, terus himpunan kosong diganti dengan himpunan semesta. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.